Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Ya, kita boleh lihat kanan kiri masih banyak kursi kosong, mungkin karena dingin ya. Jadi masih berselimut. Jadi masih bermalas-malasan. Bersyukur pagi hari ini kita yang boleh datang dalam hadirat Tuhan, memiliki kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau bawa hati kita untuk masuk dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau persiapkan hati kita. Kami datang Tuhan. Kami rindu rasakan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Citaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Penuh Tuhan, hanya karena Engkau Yesusku. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah.
Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan, kami dijadikan pribadi yang baru. Engkau yang menyucikan kehidupan kami Tuhan, Engkau yang memulihkan kehidupan kami, dan Engkau yang membebaskan kehidupan kami ya Bapa. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji. Hallelujah, puji. Hallelujah, puji. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan kesehatan yang luar biasa dalam kehidupan kami sehingga kami boleh ada di tempat ini. Sebentar Tuhan kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati kami. Kami diberikan sukacita yang melimpah dari Tuhan. Dan kami boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang memberikan kemenangan itu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik lewat pujian kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan disenangkan, kiranya Tuhan disukakan atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Kita mau kasih salam dulu. Kita mau sambut kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya, pagi hari ini yang tadi belum bersalam-salaman, kita sapa dulu kanan kiri kita. Haleluya, pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang mengubah kehidupan kita, amin. Siapa yang sudah diubahkan boleh angkat tangannya. Haleluya, kita semua sudah diubahkan. Karena Dia yang membuat kita terpesona, amin. Haleluya. Sungguh Dia yang mempesona kehidupan kita. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku,
hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, ku melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan-Mu. Ya, kita nikmati pujian kita pagi hari ini. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, ku melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, ku melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan-Mu. Mari sama-sama kita katakan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, ku melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan-Ku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, ku melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Sekali lagi kita mau katakan, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Untuk melangkah di jalan Tuhan, Yesus sendiri yang menjagai kehidupan kita, amin. Supaya kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mari kita mau lanjutkan pujian kita. Kita mau bersorak-sorai, kita mau tinggikan namanya. Karena Dia Allah yang mulia turun ke dunia untuk kita semua.
kebenarannya adalah pilihan hidup kita. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil, dan sucikan dari segala yang salah. Amin. Mari kita katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranku adalah pilih. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranku adalah pilihanku. Haleluya. Kebenaran Yesus adalah pilihan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita tidak mau lagi kompromi dengan dunia ini. Kita mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Siap? Oke, siap ya, siap-siap gak siap gitu. Puji Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau siapkan lebih dalam lagi hati kita. Kita mau kasih ruang dalam hati kita untuk firman Tuhan ditaburkan pada pagi hari ini. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita mempersiapkan hati kita. Kita membuka hati kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang
datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku,
ada sesuatu yang Tuhan kerjakan saat kami sujud datang kepada Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami setiap jemaat-Mu Yesus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, biar Engkau sendiri yang bekerja atas setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ayo berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan. Bisa kembali duduk. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, baik. Ada yang sakit? Flu, batuk? Karena cuacanya seperti ini ya Bapak Ibu. Kemarin dari pagi sudah hujan. Tapi puji Tuhan pagi hari ini cerah dan kita bisa beribadah bersama-sama. Oke, ini kali pertama saya di ibadah pagi ya, karena biasanya saya di ibadah sore Bapak Ibu. Seharusnya ini jadwalnya Mas Gren, tapi kemarin Mas Gren ada acara di keraton selama 3 hari ini, jadi mungkin belum bisa mempersiapkan, jadi saya yang mengisi pagi hari ini. Oke, mari kita sama-sama belajar dari materi kita bulan ini. Kita mau buka di dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Ya, dengan tema Forgiving the Unforgivable. Benar ya Bapak bacanya? Pribadi yang mampu mengampuni orang yang sulit kita ampuni. Sudah dibuka semuanya, Efesus Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Kita mau baca bersama-sama ya Bapak Ibu semua, biar ngantuknya hilang, biar kita semangat. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, ini minggu yang ketiga ya, jadi sudah 2 minggu kita sudah mendengarkan bagaimana Bapak Gembala minggu pertama menjelaskan, kemudian minggu kedua ada Bapak Heri dan Mas Nunus ya, yang sudah menjelaskan materi-materi tentang mengampuni. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, mengampuni itu mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan. Benar apa benar? Benar apa benar? Ada pertanyaan yang timbul Bapak Ibu Saudara. Adakah perbuatan atau perkataan yang sangat membuat Anda sakit hati, bahkan hingga merasa kepahitan sampai saat ini? Ada? Ada, yang jawab ada. Kalau tidak ada, puji Tuhan saudara-saudari, saya kayaknya nggak perlu khotbah Bapak Pendeta kalau misalnya semuanya. Tapi masih ada yang menyimpan sakit hati atau kepahitan. Nah, pagi hari ini saya akan memberikan beberapa materi tentang pengampunan. Kita langsung masuk poin yang pertama. Mengampuni adalah pola dan gaya hidup manusia baru. Saya ulang ya Bapak Ibu. Mengampuni adalah pola dan gaya hidup manusia baru atau ciptaan baru. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara semua di sini ciptaan baru, amin. Amin. Nah, pengampunan itu penting. Bahkan itu adalah bagian dari dasar hubungan kita. Tanpa pengampunan dalam hubungan kita, hidup kita akan menjadi tidak tertahankan. Kok bisa Mbak? Contoh, semisal kehidupan suami istri ya, suami istri, salah satu nih suaminya mungkin atau istrinya berbuat salah,
Dan salah satunya tidak mau mengampuni, misalnya suami berbuat salah, istri tidak mau mengampuni. Itu terjadi secara terus-menerus, berulang-ulang atau sebaliknya. Apa yang terjadi dalam rumah tangganya, saudara-saudari? Hancur. Bahkan yang sampai ini perceraian ya. Ada lagi misalnya, anak dengan orang tua. Anak melihat orang tua salah, anak tidak mau mengampuni. Atau begitu pula dengan sebaliknya. Orang tua melihat anak salah, orang tua tidak mau mengampuni. Dan itu terjadi secara terus-menerus atau berulang. Apa yang terjadi, saudara-saudari? Saya punya teman lumayan dekat. Dia pernah bercerita bahwa dia mengalami kecewa, marah dengan ayahnya. Kemudian teman saya ini kabur dari rumah, ngekos, meninggalkan orang tuanya. Karena apa? Karena dia sakit hati dengan ayahnya, dia kecewa dengan ayahnya, dia memutuskan pergi dari rumah. Ada berapa banyak kasus saudara-saudari yang seperti ini? Saudara-saudari mungkin Bapak Ibu pernah melihat film India, film Bollywood India yang judulnya Kabhi Khushi Kabhie Gham. Ada yang pernah melihat, menonton? Oh Bu, oh Mbak Dita pernah, Bu Made juga pernah. Ada lagi yang sudah pernah melihat? Oh Bapak Gembala juga pernah ternyata. Oh penggemar India. Nah di situ ada kisahnya, saya sedikit cerita ya, mungkin ada beberapa yang belum melihat. Itu kisahnya seorang anak yang sakit hati dengan ayahnya, kecewa dengan ayahnya. Anak ini kabur saudara-saudari, ke luar negeri. Ini juga karena orang tua tidak mau melepaskan pengampunan dengan anak. Anak juga tidak mau melepaskan pengampunan dengan orang tua. Mereka terpisah begitu lama. Sampai akhirnya ada kabar bahwa neneknya si anak ini meninggal. Kemudian anak ini pulang. Dan mau gak mau harus bertemu dengan ayahnya. Tapi kemudian ketika bertemu, mereka saling memaafkan. Kemudian keluarga itu kembali bersatu. Sebenarnya ada hal yang luar biasa yang kita dapatkan ketika kita berhasil mengampuni. Ada pemulihan. Seperti yang cerita India ini tadi ya, ketika sudah saling memaafkan, ada pemulihan di dalam keluarganya. Begitu pula dengan Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari ada problem atau ada masalah dengan seseorang, merasa sakit hati, ketika kita sanggup mengampuni, kita pastinya akan dapatkan pemulihan dari Tuhan. Manusia cenderung sulit mengampuni orang yang telah menyakiti, bahkan membuatnya terluka. Apalagi jika yang menyakitinya adalah keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan mereka dan yang sering mereka jumpai. Terkadang pengampunan sangat sulit diberikan. Namun saya ingin mengingatkan bahwa tidak seorang pun yang lebih memahami rasa sakit penolakan daripada Tuhan. Gak ada orang lain Bapak Ibu Saudara-saudari yang lebih ngerti bagaimana rasa sakit hati Anda, bagaimana rasa kecewa Anda daripada Tuhan. Tuhan memahami trauma, Tuhan memahami sakit hati, Tuhan memahami penolakan, Tuhan memahami rasa malu. Waktu Tuhan disalib, dia dicemooh, dipermalukan di depan umum. Namun Tuhan Yesus Kristus telah mengambil tindakan ekstrim ya, saya bilang ini ekstrim, untuk mengampuni orang-orang yang menyalahkan Yesus, yang menyalibkan Yesus. Bahkan di kayu salib, apa yang Tuhan katakan?
waktu Tuhan Yesus disalib, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya terkadang kalau membahas tentang karya salib, saya nggak bisa membayangkan saudara-saudari. Kita aja yang melihat film The Passion, semua pasti sudah lihat ya film The Passion ya. Siapa yang nggak nangis? Bisa angkat tangan. Yang nggak nangis nonton film The Passion bisa angkat tangan. Pasti kita semua nangis, saudara-saudara. Itu aja kita baru melihat, ya kan? Kita baru melihat. Bukan kita yang seperti itu, yang diperlakukan seperti itu. Kita hanya melihat saja, kita menangis. Apalagi kita kalau yang diperlakukan seperti itu. Ya, ini yang kalau saya mendengar kata salib, pasti langsung teringat pengorbanan Yesus. Betapa ngerinya ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan dalam pengampunannya menanggung semua hukuman atas kesalahan yang kita lakukan terhadapnya. Dia tidak bersalah, tapi dia menanggung kesalahan. Salib menawarkan pengampunan dan penyembuhan bagi kita. Salib memberi kita kemampuan untuk mengampuni mereka yang telah berdosa terhadap kita. Tuhan memberi kita kemampuan dan kekuatan untuk mengampuni sebagaimana Yesus telah mengampuni kita. Tuhan memanggil kita untuk menyingkirkan atau membuang kepahitan. Memilih untuk berpegang teguh pada kepahitan seperti minum susu basi. Padahal kita bisa minum air ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau kita terus menyimpan kepahitan, amarah, sakit hati, itu ibarat kita minum susu basi tiap hari. Kalau mungkin ada Bapak Ibu Saudara pernah melihat YouTube itu bahkan ada yang mengatakan seperti minum racun. Seperti minum racun kalau kita menyimpan kepahitan, sakit hati, seperti minum racun. Padahal kita bisa mengampuni, memaafkan, itu seperti kita minum air, saudara-saudara. Itu hanya akan membawa kita pada kesengsaraan dan kesengsaraan bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi seperti yang disampaikan Rasul Paulus, buanglah kepahitan dari dirimu. Ayat yang ke-31 ya, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita jadikan pengampunan sebagai pola dan gaya hidup, sebagai ciptaan baru. Ini poin saya yang pertama. Ketika kita memikirkan cara Allah yang luar biasa mengampuni kita, sungguh memalukan bagi kita untuk tidak mengampuni orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita. Ketika Bapak Gembala pernah bilang ya, kalau kita sebenarnya kecewa, sakit hati, bahkan dendam. Sebenarnya yang orang yang kita anyeli itu enggak kenapa-kenapa ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebenarnya kan dari kitanya sendiri yang ngerasa, wah aku kok anyel ya karo. Saya sebel sama si A gitu. Wah aku kok melihat si A aja udah sebel gitu loh. Jadi kayak perasaan yang kita ciptakan sendiri gitu loh. Yang kalau bahasa anak muda sekarang itu kita overthinking sendiri gitu kan. Sebenarnya yang orang yang kita anyel itu enggak kenapa-kenapa saudara. Tapi perasaan kita yang semakin hari kita memupuk rasa dendam, rasa sakit hati, kepahitan gitu. Kita masuk poin yang kedua ya. Nah, mengampuni adalah refleksi dari kasih dan pengampunan yang kita terima dari Tuhan.
agak tinggi ya Bapak Ibu Saudara-saudari bahasanya. Tapi saya merasa bahasa saya tidak lebih tinggi dari Bapak Daniel. Mengampuni adalah refleksi dari kasih dan pengampunan yang kita terima dari Tuhan. Saya ketika bikin materi ini saudara-saudari, saya teringat Bapak Gembala pernah menceritakan kisahnya Mas Gilang dan Mbak Ratna. Ini mana Mas Gilang? Menghilang ya? Mas Gilang dan Mbak Ratna yang ketika punya usaha dan harus ada konflik ya Mbak dengan sebelahnya. Kemudian Mbak Ratna dan Mas Gilang ini sebenarnya nggak salah, tapi karena melakukan refleksi pengampunan ini tadi, Mbak Ratna dan Mas Gilang mengambil tindakan ekstrim, yaitu apa? Minta maaf. Padahal nggak salah. Tapi Mas Gilang dan Mbak Ratna mengambil keputusan untuk minta maaf. Bahkan nyuwun sewu ya sampai bersujud ya Mbak ya. Saya kaget mendengar cerita itu. Mungkin kita pribadi ini, saya anyel sama si A. DE mesti gawe aku anyel. Tapi malah aku sing kudu minta maaf. Nah ini apalagi kalau cewek ini, susah ini ya kan. Cewek itu poin pertama adalah cewek selalu benar ya kan. Poin kedua, jika salah kembali ke poin 1, ya, kembali ke pasal 1, cewek selalu benar. Nah terkadang tuh kita sebagai manusia, ego kita itu masih tinggi. Kita masih menjaga harga diri. Nah, aku rasalah kok, aku kan minta maaf, ya aku wegah gitu kan. Tapi ketika saya mendengar ceritanya Mas Gilang dan Mbak Ratna, saya merasa wah luar biasa, keren ini. Berarti firmannya Bapak Gembala itu selalu nyampe ke jemaat ya kan, selalu nyampe ke jemaat sehingga kita bisa langsung praktek. Pengampunan bukanlah tampilan kelemahan, itu adalah tampilan kebaikan dan kekuatan. Kembali lagi ya saya katakan tadi, kalau kita minta maaf, kita mengampuni, itu bukan berarti kita lemah saudara. Tapi kita justru malah melakukan tampilan kebaikan dan justru malah kita lebih kuat. Karena kita menginjak ego kita. Kita menginjak ego kita dengan minta maaf duluan. Kita seperti menjaga agar situasi damai, agar tidak ada kondisi yang lebih rancu atau lebih ini. Kita minta maaf duluan, kita mengampuni lebih dulu. Sekali lagi saya tekankan bahwa pengampunan bukan tampilan kelemahan. Jadi ini juga notes buat cewek ya. Cewek minta maaf itu enggak masalah. Cewek salah itu enggak masalah ya kan. Kalau duniawi bilang cewek selalu benar. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa pengampunan bukanlah tampilan kelemahan. Nah ini kejadian yang pernah saya alami Bapak Ibu Saudara-saudari sama suami saya. Jadi beberapa tahun yang lalu, sudah agak lama sih, itu suami saya ini difitnah. Waktu itu saya belum menikah, jadi kami masih pacaran. Suami saya ini difitnah, saudara-saudari. Dan menurut saya itu fitnahnya tuh kejam gitu. Menurut saya itu kejam. Suami saya ini yang difitnah, mungkin dia bencinya, kecewanya itu hanya 50%. Kalau saya saudara 100% sama orang yang memfitnah suami saya ini. Saya anyelnya 100%, jadi anyelnya saya ini melebihi anyelnya suami saya. Pernah kami ketemu beberapa kali di pusat perbelanjaan gitu kan.
Kalau suami saya ketemu tuh masih bisa nyalami gitu kan, ketemu. Saya saudara, lihat saya langsung pergi. Bahkan pernah itu saya turun duluan, jadi kan itu di lantai 3 apa berapa gitu, saya turun duluan. Saya nggak mau ketemu, saya nggak mau nyapa. Tapi kalau suami saya ini masih bisa dia, masih bisa menyapa, piye kabarnya kayak gitu. Kalau saya nggak bisa saudara, saya lebih menampakkan kalau saya itu kecewa, saya sakit hati, saya bahkan bisa dibilang saya kepahitan sama orang ini. Tapi ya puji Tuhannya, saya sekarang sudah bebas dari belenggu kepahitan sakit hati. Kalau saya ketemu orangnya, saya sapa seperti biasa gitu. Jadi hubungan kita sudah kembali baik. Pengampunan selalu lebih baik daripada kebencian. Terkadang akan ada orang yang telah menyakiti kita dan berbuat salah kepada kita dan tidak peduli. Mereka tidak ingin diampuni karena mereka merasa tidak bersalah sama kita. Namun jika kita memiliki hubungan yang retak, jangan pernah biarkan hal itu terjadi karena kita tidak mau memaafkan. C.S. Lewis berkata, menjadi seorang Kristen berarti mengampuni hal yang tidak dapat dimaafkan. Karena Tuhan telah mengampuni hal yang tidak dapat dimaafkan dari dalam diri kita. Sekali lagi ya Bapak Ibu saya katakan, menjadi seorang Kristen berarti mengampuni hal yang tidak dapat dimaafkan. Karena Tuhan telah mengampuni hal yang tidak dapat dimaafkan dari dalam diri kita. Ketika tampaknya Anda tidak bisa mengampuni, ingatlah seberapa besar Anda telah diampuni. Sebuah perenungan buat kita semua ya. Ketika kita tidak bisa, lah kowe ngopo ora iso ngampuni? Lah Tuhan Yesus loh. Kita loh juga punya dosa sama Tuhan Yesus. Bahkan kita juga sebenarnya tidak termaafkan. Tapi Tuhan mau mengampuni segala dosa. Mosok kita nggak mau mengampuni yang lain? Refleksi gampangnya seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Poin yang ketiga. Saya khotbah cepet aja Bapak Ibu Saudara. Karena nanti ada Bapak Gembala ya. Mengampuni sampai tuntas. Mengampuni sampai tuntas. Ada tahapan-tahapan yang ingin saya sampaikan dalam mengampuni. Tahap yang pertama yaitu memaafkan. Tahap yang pertama apa Bapak Ibu Saudara? Memaafkan. Ini angka yang kita ambil awal, satu itu memaafkan. Tahap yang kedua atau berikutnya itu melupakan atau melepaskan. Yang kedua apa Bapak Ibu Saudara? Melupakan atau melepaskan. Terkadang aku maaf ke dhek yuk. Tapi ketika ketemu, walah kumbian bocah sing nyakiti aku gitu. Dalam hati ya kita ketemu, walah iki bocah meneh sing dhisik ngelarani aku, sing bikin aku kecewa gitu. Jadi kejadian yang membuat atau perbuatan yang membuat Anda kepahitan, sakit hati, marah, dengki, kecewa, itu masih Anda simpan dan belum Anda lepaskan, belum Bapak Ibu lepaskan, atau belum Bapak Ibu lupakan. Jadi ketika melihat orang tersebut, kita masih ingat. Walaupun kita sebenarnya sudah memaafkan, tapi kita masih ingat. Ngopo gitu. Walaupun ya hubungannya baik, tapi ngopo gitu kan. Better sama yang lain. Nah itu namanya belum di tahap mengampuni sampai tuntas. Nah ini, satu tadi memaafkan, dua melupakan atau melepaskan,
yang berikutnya, dan menurut saya ini tahap yang paling tinggi, yaitu memberkati. Apa Bapak Ibu Saudara? Memberkati. Walah Mbak, lah ngaku ketemu wae anyel loh. Masa aku malah kon memberkati. Tapi lihat Tuhan Yesus, saudara-saudara. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sebagai teladan bahwa ketika Tuhan sudah diperlakukan seperti itu di kayu salib, tapi di kayu salib Tuhan masih tetap melakukan kata-kata berkat. Bahkan saya selalu takjub sama yang penjahat yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan ketika penjahat ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, penjahat ini langsung diberkati loh sama Tuhan. Ayo, kamu ikut sama aku ke Firdaus. Padahal dia ini penjahat. Apakah penjahat melakukan perbuatan baik? Tidak, penjahat selalu berbuat jahat. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memberkati. Begitu pula dengan kita. Oh pastinya sulit, iya, sulit banget. Bayangno kita disakiti ya toh, nek ketemu malah kon jajake. Kuwi kan wis hal yang mustahil ya Mas Dika ya. Oh Mas Wadi. Saya anyelok sama si A ketika ketemu, ayo maam bareng gitu. Wis tak bayari. Kalau di luar Tuhan itu mustahil. Tapi ketika kita sebagai ciptaan baru atau sebagai manusia baru, kita memiliki jiwa-jiwa yang pemaaf. Itu kita akan dengan mudahnya, ayo maam bareng gitu. Wis aku sik mbayar rak popo gitu. Nah, ada satu kejadian juga Bapak Ibu Saudara. Waktu itu saya masih bekerja bukan di tempat saya yang sekarang tapi yang sebelumnya. Saya kerjanya di daerah Palur. Nah, setiap hari saya pulangnya itu kan melewati Kretek Palur itu ya, Kretek Palur. Kretek apa? Kretek Juruk ya. Kretek Juruk. Nah, waktu itu saya mau pulang kerja, kebetulan ada teman saya yang rumahnya tuh searah sama saya. Jadi dia hampir setiap hari itu nebeng saya pulang kerja. Nah, waktu itu habis hujan deres saudara-saudari. Ketika kita pulang udah nggak hujan. Kita pulang seperti biasa. Nah, biasa kalau habis hujan gitu kan, kalau jalan-jalan yang tidak rata itu kan ada genangan ya. Genangan indah ya sama mantan ya. Itu kenangan Mbak Dita. Ada genangan air gitu. Nah, kebetulan ketika kami melewati Kretek Juruk itu, jalan sebelumnya kan agak bawah gini, jadi ada genangannya. Nah, kita pulang, kebetulan ada bis saudara-saudari yang melintas dengan sangat cepat gitu kan. Saya lupa itu Eka atau apa dan sebagainya gitu. Bis yang seperti itu kan, wow, jalannya luar biasa kan ya. Langsung gitu kan. Tahu yang terjadi saudara-saudari, saya ada di sampingnya bis ini sama teman saya. Yang terjadi genangan airnya ini langsung nyemprot semua. Jadi saya sama teman saya itu hampir basah kuyup. Jadi srot gitu. Nah, teman saya ini anak Tuhan padahal. Tapi dia karena refleks ya, manusiawi. Dia langsung mengeluarkan kata-kata mutiaranya saudara-saudari. Wah gitu kan. Nah di situ saya cuma ketawa kebahak-bahak saudara. Saya cuma ketawa kebahak-bahak. Terus teman saya ini, iki piye to? Malah guyu, malah ngakak gitu. Lah saya bilang, lah kenapa Mbak? Kalau kita mau marah-marah toh bisnya juga udah lewat. Toh juga bisnya tuh nggak ngerti kita kena apa enggak, ya kan? Teman saya udah marah-marah, wah gitu kan, keluar kata-kata mutiaranya. Saya di situ cuma tertawa. Di sini saya melihat bahwa amarah, emosi, bahkan
kepahitan tidak akan membawa kita kepada kedamaian. Sekali lagi Bapak Ibu, amarah, emosi atau kepahitan tidak akan membawa kita kepada kedamaian. Membenci dan mengingat mendatangkan pertikaian. Memaafkan dan melupakan mendatangkan kedamaian. Sikap tidak mengampuni adalah tempat bermain iblis dan tidak lama kemudian menjadi medan pertempuran orang Kristen. Jika seseorang menyakiti kita baik sengaja maupun tidak sengaja dan kita tidak mengampuninya, maka kita mulai mengembangkan kepahitan di dalam diri yang mengeraskan hati. Kita yang seharusnya berhati lembut dan baik, tetapi sebaliknya kita keras hati dan pahit. Saya punya teman ya saudara-saudari. Saya melihat bahwa orang ini seorang cewek, strong gitu loh. Saya melihat dari luar, temanku ini cool gitu loh. Dia kemana-mana itu bisa sendiri. Dia kan juga rumahnya jauh dari sini, jadi ngekos juga kemana-mana sendiri. Saya kalau cerita, oh kemana ke tempat ini, loh sama siapa sendiri gitu. Wah, saya merasa kalau cewek itu sendiri, saya merasa cewek itu strong, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi di sini saya dapatkan satu perenungan bahwa di balik seorang yang kelihatannya sangat kuat, saya merasa dia kuat, dia kemana-mana bisa sendiri, dia ini apa semuanya bisa sendiri. Tapi ternyata ada hati yang rapuh, ada jiwa yang rapuh di dalam teman saya. Mungkin Bapak Ibu Saudara banyak melihat atau banyak ketemu dengan orang-orang yang seperti teman saya. Hatinya rapuh, dia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Mungkin dia tidak bisa mengampuni atau dia tidak bisa melepaskan, atau dia punya sakit hati, kecewa yang dia simpan. Apakah masih saatnya kita mengasihi diri kita sendiri, Bapak Ibu? Kita masih memikirkan, wah aku anyel karo kayo. Apakah masih waktunya seperti itu gitu loh? Karena kita melihat masih banyak orang-orang yang membutuhkan Tuhan Yesus. Membutuhkan kasih-Nya Tuhan. Membutuhkan pengampunannya Tuhan. Jadi saya minta Bapak Ibu Saudara-saudari, mulai hari ini kita mau belajar mengampuni sampai tuntas agar kita bisa hidup dengan damai. Belajar bagaimana mengampuni dan melupakan adalah salah satu rahasia kehidupan Kristen yang bahagia. Saya ulangi ya Bapak Ibu Saudara, belajar mengampuni dan melupakan adalah salah satu rahasia kehidupan Kristen yang bahagia. Simpel saudara-saudari, kalau kita mau damai dan bahagia, milikilah jiwa saling mengampuni. Next, mengampuni secara tidak terbatas. Kita mau buka di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara-saudari? Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Berapa kali Bapak Ibu Saudara-saudari kita harus mengampuni? Berapa kali? 70 kali 7.
Dengan kata lain ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru, kita haruslah memiliki sikap yang bisa mengampuni itu terus menerus berulang. Saya sampaikan lagi ya, jika kita disakiti, ingat satu tok, salib Kristus, pasti kita dimampukan. Berikutnya, nah ini yang saya sampaikan tadi ya. Konsekuensi tidak mengampuni. Yang pertama, mendukakan Roh Kudus. Ini seperti materi bulan lalu ya. Mendukakan Roh Kudus. Kita harus menjaga perasaan Roh Kudus. Kalau kita punya amarah, dengki, kepahitan, yang ada kita mendukakan Roh Kudus. Yang kedua, iblis mendapatkan tempat berpijak melalui kepahitan atau sakit hati kita. Kok bisa Mbak? Oh iya, iblis itu seneng kalau kita sakit hati. Iblis itu akan merongrong, setan itu akan merongrong. Ayo, kue anyel to karo kae to, hoo to, wis ngopo karo kae dadaan kayak gitu. Itu dilakukan terus menerus. Berikutnya, persekutuan dengan Bapa terhalang. Kok bisa Mbak? Ada sebuah ilustrasi yang kemarin saya dapatkan. Jadi ada 2 orang yang berlari. Saya sebenarnya pengen langsung praktek sih. Bisa ya, mungkin Mas Eko bisa maju ke depan, bisa minta bantu Mas Eko sama Mas Bayu, tolong bisa maju ke depan ya. Ini saya mau memberi ilustrasi biar Bapak Ibu Saudara lebih gampang menangkap. Oh, Mas Eko mungkin bisa membawa tas yang di belakang itu, kira-kira yang tas yang berat, seberat beban hidup saudara. Mungkin 2 atau 3 tas gitu Mas Eko, yang berat-berat. Ada yang bawa tas ransel lagi mungkin, atau tas yang berat boleh dipinjamin ke Mas Eko bentar. Tas-tas 2 atau 3 Mas Eko. Ya itu boleh, ya itu boleh. Satu lagi, ada yang bawa tas lagi. Nah itu. Bisa dipinjamkan ke Mas Eko ya. Jualan Mas. Ya, mungkin bisa di depan sini aja Mas Eko sama Mas Bayu. Nah, ini gambaran. Ya. Saya nanti minta ini ya. Berlari sampai Mas Bayu dan Mas Eko berlari sampai tempatnya Bu Indri. Pak Diki, ya kan? Berlari bersama-sama ya, dalam hitungan yang ketiga ya. Mungkin kayaknya tasnya kurang deh, bisa ditambahin. Mbak Dita mungkin bisa minjemin tasnya ya. Gak apa-apa, boleh dipinjamkan sebentar. Ya. Ya. Tak kerjain. Oke. Saya dalam hitungan yang ketiga berlari ya. Duluan mana nanti? 1, 2, 3. Mas. Mas kok berlarinya koyok ora tenanan gitu loh. Bisa diulangi sekali lagi Mas. Saya rodok tenanan gitu loh. Sekali lagi. Cepet aja. Karena kita kembali lagi harus cepat. Dalam hitungan yang ketiga ya. Maino sing tenanan ya Mas Bayu, Mas Eko. 1, 2, 3. Mas Bayu cepet. Ya, oke, terima kasih Mas Eko dan Mas Bayu. Silahkan kembali ke tempat. Bapak Ibu, saudara semua melihat siapa yang menang antara Mas Bayu dan Mas Eko.
Mas Bayu ya, Mas Bayu yang dengan ringan, kosong, tidak membawa apapun dibanding Mas Eko yang membawa begitu banyak beban. Nah itu ibaratnya tasnya tadi itu adalah beban, amarah, kepahitan, sakit hati, kecewa, semua tadi dibawa. Itu sama-sama berlari menuju Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Tapi yang satu, Mas Bayu, itu kosong dengan tidak membawa beban. Itu akan lebih cepat kepada Tuhan daripada kita yang datang dengan membawa sakit hati, kepahitan. Itu akan lebih lama, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang berikutnya. Konsekuensi tidak mengampuni yang terakhir. Kita sama seperti orang yang tidak kita ampuni. Ketika saya ngetik, Bapak Ibu Saudara, saya sendiri juga ketawa. Karena loh kok gini? Kok kalau saya tidak mengampuni, jebul saya juga sama saja dengan orang yang tidak saya ampuni. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara tidak mau sama seperti yang tidak kita ampuni, maka kita harus mengampuni. Nah, penerapannya Bapak Ibu Saudara. Kalau udah masuk penerapan berarti tanda kita habis ini selesai. Yang pertama, miliki pola dan gaya hidup saling mengampuni. Miliki pola dan gaya hidup saling mengampuni. Yang kedua, ampuni, lupakan atau lepaskan dan berkati. Yang ketiga ini selalu berpegang kepada Roh Kudus agar dimampukan. Karena kalau kita dengan kekuatan sendiri, dengan manusiawi kita akan tidak mampu, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita selalu mengandalkan Roh Kudus, berpegang pada Roh Kudus, pasti kita dimampukan. Demikian dari saya, Bapak Ibu Saudara-saudari, jika ada yang kurang berkenan atau salah kata, mohon diampuni. Seperti materi ini ya. Pesan dari saya, bertobatlah Bapak Ibu Saudara-saudari. Jika uang Anda tinggal 100, jangan berbelanja terus ya. Enggak ada sambungannya ya sama materi ya. Oke. Bercanda Bapak Ibu. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih. Terima kasih Mbak Irma. Kalau tinggal 50 lebih parah lagi loh Mbak Irma. Ya Bapak Ibu Saudara, mengampuni adalah refleksi kita menghayati, kita menyelami kasih Bapa yang mau menerima kita. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Boleh mengangkat tangannya tinggi? Siapa di antara kita yang tahu bahwa kita berdosa? Angkat tangan. Dan siapa yang bersyukur kita sudah diampuni? Angkat tangan. Oleh karena itu, maka konsekuensi pengampunan semestinya adalah kita pun bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau kita membaca bersama-sama satu ayat. Pak Andreas boleh buka ayatnya. Dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-20. Kiranya ayat ini boleh menyadarkan kita bahwa kita menerima kasih yang demikian besar, kasih yang demikian sempurna, sehingga kita pun dituntut untuk memberikan kasih yang sama sempurnanya kepada sesama kita. Bapak Ibu Saudara, kita baca bersama-sama yuk ayat ini ya. Lukas 15 ayat yang ke-20, kita baca 2-3. Maka bangkitlah ia dan pergi jauh kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini ayat yang terdapat dalam perikop apa Bapak Ibu Saudara? Anak yang hilang. Masih ingat ceritanya ya? Ada 2 anak yang sulung dan bungsu. Siapa yang minta bagian harta warisan untuk difoya-foyakan? Sulung atau bungsu? Bungsu. Bungsu minta jatah warisan sekalipun bapaknya belum mati. Itu aja udah kurang ajar. Kemudian si bungsu membawa pergi bagian yang dia terima di tempat yang jauh, dihabiskan hartanya untuk
berfoya-foya, untuk bergelimang perbuatan-perbuatan yang memuaskan hawa nafsunya sampai akhirnya habis segala sesuatunya. Teman-teman yang dulu dekat sama dia ketika hartanya banyak semua sudah meninggalkan dia, sehingga dia harus hidup dari bekerja di kandang babi, ya, memberi makan babi, bahkan sampai dia harus makan makanan dari apa yang dia hidangkan atau diberikan untuk babi-babi itu. Disitulah dia akhirnya tertegun dan kemudian teringat, di rumah bapakku itu makanan berlimpah-limpah, tetapi aku di sini hidup demikian. Kemudian akhirnya dia memutuskan, aku akan kembali ke rumah bapakku dan akan berkata bahwa aku berdosa kepada surga dan kepada bapak, aku enggak layak jadi anak, biar aku tak, dalam tanda kutip, memohon belas kasihan untuk diterima sebagai hamba. Ya, kemudian Alkitab mencatat anak ini bangkit, pergi menuju rumahnya, dan ayat ini kemudian kita baca, ya. Anak ini dia bangkit pergi, bapaknya melihat dari kejauhan, bapaknya kemudian tergerak hatinya, berlari dan kemudian merangkul dan mencium. Ya, saya juga mau sama kayak Mbak Irma, ya, untuk minta 2 orang untuk memperagakan ayat ini, ya. Saya minta yang enak aja, yang gampang, ya. Mas Nunus aja, Mas Nunus boleh bantu saya. Dan Mas Gren lah, ya, yang sudah dewasa, yang mengapit Mbak Irma di kanan dan kirinya. Boleh, ya, memperagakan di sini, ya, memperagakan. Anggaplah Mas Gren ini bapak, Mas Nunus ini anak, ya. Masih oke lah, ya, kan kelihatan yang satu bapak-bapak, yang satu anak-anak gitu, ya. Anggaplah demikian. Nah, saya nggak perlu memperagakan dari ketika masih jauh, ya, nanti repot, Nunus harus dari kejauhan. Cukup memperagakan yang tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, kemudian berlari mendapatkan, merangkul dan mencium. Nah, ya. Anggaplah kita ini adegan bapak dan anak. Nah, kira-kira seperti apa adegannya? Kita rekonstruksi, kita reka ulang, ya. Hitungan yang ketiga, mulai, ya. Berlari, mendapatkan, merangkul dan mencium, ya. 3, 2, 1, mulai. Malah kayak film India. Kabingku sih kabiga Mbak Irma, ya. Kalau itu saya itu satu itu, yang kedua apa Mi? Muhabbatain, ya. Oh bukan, apa lagi Mi yang kesukaanmu? Kuts utahi. Oh bukan. Apa? Bapak Ibu Saudara, saya sama istri itu suka film India, cuman dia suka yang drama-drama gitu, kalau saya suka yang action gitu. Tapi film India juga. Apa Mi? Doste Musti Karuge. Ayo acak gitu, ya. Ya, kita mulai, ya. 3, 2, 1, mulai. Iya. Oke. Ya, kita ulang, ya. Nanti saya pegang remote, ya. Oke, mundur dulu. Nah, play. Kalau saya bilang pause, berhenti, ya. Play, coba. Kita lihat. Play. Nah, stop. Bapak Ibu, saya mau, nggak apa-apa, ini kan sesama orang dewasa dan mereka berdua sedang membantu saya memeragakan. Jangan lama-lama, kasihan. Kasihan Nunus nanti, ya. Kenapa jangan? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya. Ini benar apa salah? Yang bilang benar angkat tangan. Adegan ini loh. Sesuai enggak? Siapa yang bilang benar angkat tangan? Yang bilang salah angkat tangan. Yang bangun, yang tidur. Enggak ada yang angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Coba dicermati baik-baik. Ini benar apa salah? Yang bilang betul angkat tangan. Enggak ada. Yang bilang salah. Kenapa Pak Diki salah? Oke, anggaplah saya belum sampai di mencium deh gitu, ya. Lanjut. Nah, betul apa salah? Salah, kenapa?
Oh enggak, adegan ini aja kok. Saya mau bilang adegan ini aja. Bener apa salah? Betul apa salah? Betul apa salah ini? Salah. Kenapa? Ini namanya apa? Memeluk. Kalau merangkul gimana? Salah. Salah ya? Salah ya? Saya kasih tahu Bapak Ibu konteksnya. Karena ayat kita itu menuliskan dengan jelas. Nah kalau selama ini Bapak Ibu Saudara masih nangkep Bapak yang baik itu seperti ini, ya, kayak gini. Ini namanya memeluk. Nah kalau merangkul, di mana letak tangan ketika kita merangkul? Pundak. Tapi sebenarnya yang tepat itu adalah di beda enggak? Coba Mas. Ya. Nah itu peluk. Nah kalau rangkul. Nah lebih intim mana peluk sama rangkul? Kalau misalkan, kenapa Mas Kren menikmati sekali? Sebagai orang yang merasakan deh ya. Kalau kamu begini kan, atau begini, gini, sama gini. Lebih intim mana kamu? Kenapa? Sebagai orang yang merasakan ya, Lebih dekat. lebih dekat. Bapak Ibu Saudara, Bapak itu dia merangkul. Dalam proses merangkul itu bukan cuma meluk loh. Bapak Ibu Saudara, Anda bisa memeluk siapapun. Apalagi kalau misalkan ngucapin selamat misalnya, selamat ya. Basa-basi pun bisa. Tapi apakah kita bisa basa-basi dengan cara kayak gini? Gak bisa. Merangkul itu intim. Merangkul itu kembali. Jadi gini, si anak yang hilang itu dia bilang aku mau jadi hamba aja deh. Tapi bapaknya tidak pernah punya pikiran bahwa kalau anak ini pulang akan dijadikan hamba atau penjahat atau enggak. Sekali anak tetap selalu anak. Itu merangkul. Dia diterima kembali. Tepuk tangan buat Mas Gren sama Mas Nunus. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Bapak Ibu, saya nggak mau panjang lebar. Saya hanya terinspirasi dengan kata-kata Mbak Irma tadi bahwa pengampunan itu refleksi kita ini diampuni. Harusnya selesai begitu ya. Kita diampuni, kita ngampuni. Nah kalau kita melihat kejadian ini, maka rangkulan tadi itu mewakili kedekatan hati. Seperti kata Mas Nunus bilang tadi, karena lebih dekat ke dada. Mewakili kedekatan hati, kemudian hubungannya dipulihkan kembali, bukan hamba, bukan pembantu, bukan apapun, tapi ini rangkulan keintiman kembali menjadi anak. Dan tempat di mana kita merasa beban terbesar itu selalu ada di sini, di pundak, di leher. Kalau Bapak Saudara baca Alkitab, maka ada hukuman yang paling berat adalah letakkanlah batu kilangan di mana Pak Andreas? Letakkan batu kilangan, lemparkan itu di mana? Di leher. Itu hukuman yang mengerikan. Sehingga ketika rangkulan itu ada di leher, itu memberikan rasa bebas, rasa plong. Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa pengampunan kita yang kita peroleh dari Bapa itu cuma-cuma, dan kita yang dahulu hidup dalam dosa, kita merasa bisa bahagia, bahkan kita bisa punya pengharapan akan keselamatan. Lalu kenapa kita menyimpan amarah dan dendam bagi sesama kita? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya pikir sama seperti ceritanya temannya Mbak Irma, semua di antara kita ini orang-orang titik koma. Ya Mbak Irma, semua. Sekalipun yang muda pun mungkin Anda pernah merasa putus harapan. Atau yang bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah senior mungkin juga pernah merasakan putus harapan. Gak ada kekuatan. Kita orang-orang titik koma. Ya, titik koma itu kan dalam tanda baca itu artinya berhenti tapi hanya sementara. Itu bukan ending. Kalau koma itu berhenti tapi sesaat. Tapi kalau titik koma itu seperti memisahkan tetapi lanjut lagi. Orang-orang titik koma itu orang-orang yang harusnya sudah selesai tapi ternyata enggak selesai. Kita ini harusnya sudah selesai dalam kebinasaan tapi kita belum selesai karena kita punya harapan dalam Tuhan.
Sekali lagi, mari kita mengampuni sebagaimana kita telah diampuni. Pemain musik maju ke depan, kita akan bersama-sama merenungkan setiap firman yang sudah dibagikan dan disampaikan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita akan naikkan pujian yang waktu itu kita pernah nyanyikan bersama. Ketika hatiku telah disakiti, mari kita mengampuni, belajar mengasihi. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama tunduk kepala. Kita renungkan setiap firman yang sudah ditaburkan. Hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti Hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Mari pagi hari ini, adakah pribadi yang masih sulit kita maafkan? Kita lepas mengampuni. ketika hatiku Kalau ada pribadi yang begitu menyakiti hati kita, mari ingat ajarku memberi, bahwa dia pun hati mengampuni, dikasihi Tuhan, ketika bahwa dia pun disayangi oleh Tuhan. Lalu mengapa kita harus membencinya? ajarku memberi, Hati mengasihi. Ampuni, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Oh, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Katakan ampuni, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik. Mari semua kita tutup mata, tidak ada yang buka mata. Masing-masing kita semua tutup mata. Dan saya rindu kita bersama-sama mengaku dan menyadari di hadapan Tuhan. Adakah di antara kita siang hari ini yang di dalam hatinya masih tersimpan rasa sakit yang begitu mendalam terhadap seseorang, dan kita masih belum rela untuk mengucapkan maaf, untuk mengampuni orang tersebut? Rasa-rasanya sakit yang ditimbulkan terlalu dalam. Rasa-rasanya kecewa yang ditimbulkan terlalu besar, sehingga kita tidak mau melepaskan pengampunan. Adakah di antara kita yang menyimpan rasa seperti itu? Kalau ada, saya minta taruh kedua tanganmu di dada masing-masing. Dan izinkan kami berdoa untuk Bapak Ibu Saudara.
Saya mohon Pak Adikren dan Bu Irma untuk boleh membantu. Taruh tangan di dada masing-masing. Sebelum Anda didoakan, jangan turunkan tangan. Kami mau menghampiri dan mendoakan. Sebelum didoakan, jangan diturunkan. Kami mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan memberi kekuatan untuk bisa dilepas. Yesus, bersyukur, memuji.
Yesus, kami terima kemenangan daripada-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Ya, terjadi di bersama-sama kita angkat kedua tangan kita, tanda terbebas, tanda merdeka. Mari katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin kita dimerdekakan, kita dibebaskan. Setiap beban, luka masa lalu, sakit hati yang mengikat dan membelenggu, kita mau lepas bersama-sama di dalam nama Yesus. Hati ini bebas, hati ini merdeka, hati ini terlepas. Kasih yang sempurna turun atas setiap kita semua di dalam nama Yesus. Kita dimampukan, kita dibangkitkan. Mari bersama-sama kita mengangkat kedua tangan, mengangkat wajah di hadapan Tuhan. Sekali lagi katakan bersama-sama, ku yakin Kau. Bapak Ibu sekali lagi katakan dengan kesungguhan, ku yakin Kau. Ya, hati ini diberkati, hati ini dibebaskan, hati ini dipulihkan, hati ini disegarkan, hati ini diberkati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, kelepasan terjadi di sini. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Allah Bapa yang di surga, biarlah kami boleh sungguh-sungguh menangkap pesan firman yang kuat pagi hari ini. Bahwa pengampunan adalah refleksi kasih Allah yang sudah mengampuni kami. Oleh karena itu kalau selama ini kami menyimpan luka hati, maka pagi hari ini oleh terang benderang Injil Kristus kami diingatkan kembali bahwa kami adalah orang-orang yang telah diampuni. Maka kami pun akan mengampuni sesama kami. Kami dimampukan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, hati kami terbebas, hati kami merdeka, hati kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang telah diberkati katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, kita boleh diberkati lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti biasa, persembahannya akan maju ke depan. Untuk persembahan dimasukkan pada kantong yang bening. Untuk persembahan Natal dimasukkan kepada kotak yang emas. Mari kita berdoa untuk persembahan, nanti Ibu Risa berdoa untuk persembahan. Tuhan Allah yang baik, terima kasih kami sudah memuji dan mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, sebentar kami akan menjalankan persembahan, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang kami memberi, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita memujikan dari pulau dan benua. Terdengar selalu terus lagu pujian.
Bapak Ibu Saudara, saya akan informasikan untuk kegiatan sepekan MCC. Nanti sore masih ada ibadah raya yang kedua, jam 5 sore di Grand Soba. Hari ini sudah tidak ada sekolah minggunya. Ada? Tidak ada karena sekolah minggu sudah dihenti kemarin, anak-anak merayakan Natal. Lalu hari Senin ada latihan tamborin jam 6 sore di Maestro. Hari Selasa dan Rabu itu adalah hari Oikos. Jadi Bapak Ibu Saudara yang bergabung dalam Oikos nanti informasi bisa diterima lewat WA masing-masing Oikos. Hari Rabu pagi kita ada program kristal jam 10 pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mendengarkan kupasan firman Tuhan, bisa mendengarkan program kristal di Radio Emmanuel, nanti bisa disambi dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Lalu hari Kamis ada latihan yang pertama jam 6 sore, lalu ibadah raya yang kedua jam 7 malam. Lalu hari Jumat ada doa pelayan. Ya, Jumat ada doa pelayan jam 6 sore di Maestro, lalu Sabtu ada Metanex jam setengah 6 sore, lalu hari Minggu kita kembali beribadah di tempat ini. Informasi selanjutnya disampaikan oleh Pak Daniel. Bapak Ibu Saudara, Natal semakin dekat, ya saya akan mengulang kembali rangkaian ibadah Natal kita tanggal 25. Bisa dikecilkan sedikit Pak Iwan. Ya. Tanggal 25 pagi kita akan Natalan di tempat ini, ya. Jadi sementara ibadah Natal tanggal 25 pagi di tempat ini jam 8 pagi. Kemudian tutup tahun gimana? Hasil daripada keputusan rapat kemarin terakhir Mas Adigren sekalian disampaikan bahwa ibadah tutup tahun tidak ada, diganti dengan ibadah buka tahun. Jadi kalau tahun lalu tutup tahun tanggal 31 malam, ya, maka untuk tahun ini 31 malam itu acara dengan keluarga masing-masing silahkan. Tapi tanggal 1 jam 8 pagi kita ada ibadah awal tahun. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara diingat-ingat tanggal 1 Januari jam 8 pagi ada ibadah raya awal tahun, buka tahun begitu. Dan perayaan Natal kita tanggal 9 Januari jam 6 sore di Lawang Junjing. Jadi itu 3 rangkaian ibadah Natal dan Tahun Baru kita. Ibadah Natal 25 Desember jam 8 pagi, ibadah buka tahun 1 Januari 2025 jam 8 pagi di tempat ini juga. Dan perayaan Natal sekaligus perayaan ulang tahun gereja tanggal 9 Januari di Lawang Junjing jam 6 sore. Nanti lewat Oikos masing-masing Bapak Ibu akan dikoordinir untuk pembagian undangannya. Ada 300 undangan, betul ya Pak Iwan ya? 300 ya, target kita 300 undangan untuk 350 orang. Jadi undangannya 300 tapi konsumsinya disepeleng sampai 350. Jadi Bapak Ibu Saudara ada 300 undangan yang bisa kita sebarkan, kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi. Siapa utamanya? Siapa orang-orang yang akan Bapak Ibu Saudara bisa undang? Saya akan jelaskan. Yang pertama adalah keluarga inti. Karena Natal adalah waktu berkumpul dengan keluarga, sehingga tanggal 9 Januari Bapak Ibu Saudara yang mau ngajak keluarga silahkan. Misalkan Elisa keluarganya ada berapa, nanti kemudian Elisa sampaikan ke Mas Gilang, karena Elisa kan di Oikosnya Mas Gilang ya, betul ya. Mas Gilang saya minta 5 undangan misalnya. 5 undangan itu untuk saya, Elisa, lalu untuk ibu, untuk siapa lagi, total 5. Nah itu silakan nanti mencatatkan ke Oikosnya masing-masing. Ya, jadi caranya begitu Bapak Ibu. Pertama siapa yang kita undang? Keluarga inti kita. Yang kedua siapa yang kita undang? Orang-orang yang kita tahu lama sekali tidak ibadah, lama tidak ke gereja. Momentum Natal menjadi kesempatan untuk kita mengajak kembali, ayo ibadah. Nanti setelah Natalan di MCC, kalau dia mau bergereja di sini silahkan, kalau dia mau bergereja di tempat lain silahkan.
Yang penting ketika 9 Januari orang yang lama tidak ke gereja ini bisa ikut Natalan dulu dan mendengarkan Injil, mendengarkan kabar baik yang akan diberitakan. Syukur-syukur kalau hatinya terbakar lagi untuk mau ikut Yesus lagi, untuk mau ke gereja lagi. Ya, yang pertama untuk keluarga inti, yang kedua untuk orang-orang Kristen yang lama tidak ibadah, tidak gereja, dan yang ketiga siapa lagi yang bisa kita undang? Siapapun yang pengen Natalan. Siapapun. Jadi misalkan Bapak Ibu Saudara punya orang kenalan mungkin, tapi enggak Kristen nih Om, tapi dia penasaran pengen ikut Natalan, ajak aja enggak apa-apa. Bapak Ibu Saudara perlu ketahui bahwa di sekeliling kita itu banyak orang-orang yang seperti temannya Mbak Irma tadi, yang titik koma tadi loh, yang masih dalam mencari jawaban, masih dalam kesendiriannya, keputusasaannya, butuh jawaban, butuh harapan. Orang-orang yang bingung, orang-orang yang kok aku masih sampai sekarang itu nggak ketemu ya, kok hidupnya nggak tenang. Mereka perlu Yesus. Selama mereka mau ikut Natalan, apapun kepercayaan mereka, tapi mereka pengen ikut, silahkan diajak. Undangannya dimintakan lewat koordinator atau gembala oikos masing-masing. Bapak Ibu Saudara bisa paham kata-kata saya ya. Yang pertama tadi siapa? Keluarga inti aja. Yang kedua siapa? Orang-orang yang lama ndak ibadah, lama ndak ke gereja. Kita tahu kok orang ini kok lama ndak ke gereja ya. Yuk kita ajak Natalan. Yang ketiga siapa? Siapapun selama dia mau pengen Natalan. Aku pengen ikut Natalan, boleh enggak? Boleh. Karena sifatnya perayaan, yang khotbah juga kebetulan saya akan usahakan enggak panjang-panjang khotbahnya karena itu perayaan. Kalau saya panjang-panjang tolong nanti Om Pandu semprit ya. Pegang sempritan lalu prit gitu ya. Tanda kalau saya khotbahnya wis kedawan ya. Itu aja Bapak Ibu, sekali lagi undangannya bisa diminta di koordinator dan gembala oikos masing-masing. Ya, itu saja tambahan dari saya. Kita akan akhiri ibadah kita, mari kita berdiri bersama-sama. Tidak mau pulang? Tidak mau berdiri? Mari kita berdiri bersama-sama, kita duduk dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah, kami muliakan, terima kasih. Kalau pagi hari, siang ini Tuhan, kami boleh merasa bersuka cita lewat ibadah yang sudah telah kami kerjakan, kami laksanakan ini. Lewat nyanyian puji-pujian, hati kami disegarkan. Ada sukacita, pengharapan, damai sejahtera limpah dalam hati kami. Lewat firman Tuhan kami diajar untuk makin hari makin serupa seperti kehendak-Mu Tuhan. Kali ini kami belajar untuk bisa mengampuni, menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang telah diampuni. Maka seyogianya kami pun harus mengampuni sesama kami sebagaimana kami telah diampuni oleh Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat-berkat rohani ini termaterai dalam hati kami dan dalam kehidupan kami. Ini semua boleh kami terapkan, ini semua boleh kami lakukan. Bapa di surga, pagi hari ini biarlah kiranya dicurahkan dari surga berkat-berkat yang terbaik untuk setiap kami semua. Berkat bagi rumah tangga kami, berkat untuk pekerjaan tangan yang kami geluti, berkat untuk kesehatan kami. Dalam nama Yesus semua kami sehat sempurna, pulih kesehatannya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang sakit, berarti kami berdoa biarlah kiranya belas kasihan-Mu turun bagi kami, hidup kami sehat, pulih untuk dapat memberitakan, mewartakan kabar baik-Mu. Kami berdoa juga untuk pendidikan anak-anak kami, jadikan anak-anak kami anak-anak yang pintar, berprestasi, mendapatkan beasiswa dan peluang-peluang yang baik untuk masa depan mereka. Kami berdoa untuk kehidupan kami dalam pergumulan, persoalan, permasalahan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, jawaban dari Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan rancanakan, rancangkan untuk kebaikan kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, kami berjalan dalam terang kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk panitia retret yang berjuang keras hari-hari ini. Panitia Natal, panitia ulang tahun gereja yang berusaha keras untuk mereka mengadakan perayaan Natal Januari besok. Tuhan beri kekuatan, kekompakan, kreativitas, semangat. Tuhan buka jalan sehingga segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan pasti cukupkan dalam nama Yesus. Bahkan satu kerinduan kami, jiwa-jiwa
Tuhan boleh kirim. Kami berdoa dalam nama Yesus. Orang yang hatinya haus dan rindu akan firman-Mu, orang yang rindu perjumpaan pribadi dengan Engkau, Tuhan boleh bawa dalam perayaan Natal kami, dan kami boleh melihat tuaian jiwa-jiwa. Kami berdoa keselamatan besar terjadi dalam acara yang kami akan helat nanti. Terima kasih Bapa di surga, pelayanan sepekan kami serahkan dalam tangan Tuhan, dilancarkan, diberkati, diurapi, jiwa-jiwa diberkati semuanya. Apapun komisi-komisi, oikos-oikos, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan berkati, jagai kami dari tempat ini sampai di rumah dengan selamat, jauhkan dari mara bahaya, dari kecelakaan, dan kumpulkan pertemukan kami kembali Tuhan pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan semua, dengan iman percaya kita angkat kedua tangan kita, dan kita akan terima berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara semua dan memberi saudara damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, juga sukacita, damai sejahtera dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus senantiasa berlimpah-limpah dalam hatiku dan hatimu, termaterai dengan sempurna mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak tahu berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.